terhormat pimpinan Yayasan Kiai Haji Mahir Muhammad Sawelsi, yang saya hormati pimpinan lembaga RA, MI dan SMP Yayasan Pendidikan Islam dan Dakwah Nurul Kota Bengkulu, yang saya hormati Dewan Guru dan Staf Tata Usaha Selikum RA, MI, SMP Yayasan Pendidikan Islam dan Huda Kota Bengkulu, serta yang saya hormati perangkat masjid dan yang hadir pada hari ini. Puji syukur marilah kita bacakan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang insya Allah penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا
min hammin wa min ghummah bi ahlil badri ya Allah. Allah salamullah ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya persilakan duduk. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kehadiran semua Bapak Ibu guru, wali murid yang telah berkenan hadir, Bapak maupun Ibu. Alhamdulillah kita juga kedatangan Masya Allah Bapak Darjana yang ada di hadapan kita. Beliau itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah beliau berkenan hadir di sela-sela kesibukannya bersama kita insya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seringkali kita setiap tahunnya merayakan, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Bayangkan kalau kita mau merenungi kelahiran Nabi Muhammad SAW, begitu sangat antusias, semua berselebrasi, merayakan apa? Bukan semata karena ulang tahun, bukan, tetapi adalah begitu cintanya mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai umatnya, bagaimana agar kita ini termasuk yang dicintai Nabi, termasuk yang kemudian diberikan insya Allah di hari akhir itu adalah syafaat dari Rasulullah SAW. Jangan sampai maaf, kita seringkali mendengarkan perkataan A, B, C, D yang berkenaan dengan milad atau maulid itu sendiri. Maulid Nabi, Bapak Ibu sekalian, oleh ulama di Mekah, yaitu Al-Ustadz Sayyid Alawi Maliki, beliau mengatakan siapa yang memahami pentingnya tentang maulid, berarti dia tahu siapakah yang dimaksud dengan maulid Nabi. Karena orang yang terbaik ada khairul anam, khairul bashar, syaraful anam, orang yang terbaik, manusia yang paling mulia. Bahkan tadi qari'ah kita disebutkan apa? Dalam diri Rasulullah SAW itu adalah bagi kita sebagai seorang uswatun hasanah. Apa itu uswatun hasanah? Adalah teladan yang baik, menjadi idola, the best idol kalau bahasa sekarang. Karena jangan salah, Rasulullah SAW itu kalau kita mau merenungi betapa banyak Masya Allah dalam diri baginda Muhammad SAW, beliau seorang nabi, beliau seorang rasul, beliau basyar sebagaimana kita, tetapi yang membedakan beliau adalah maksum yang terjaga dari kesalahan, perbuatan dosa dan lain sebagainya. Beliau adalah seorang ayah yang terbaik bagi keluarganya, yang terbaik bagi istrinya. Baginda Rasul SAW meriwayatkan, khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Ini kata Nabi. Wa ana khairun li ahli.
dan aku adalah yang paling baik kepada keluarga. Ini menunjukkan apa? Bahwa beliau juga adalah seorang kepala keluarga, seorang ayah yang memiliki anak-anak, seorang suami yang terbaik bagi istrinya, ummahatul mukminin. Masya Allah, kalau kita lihat contoh-contoh Nabi yang ini dijadikan panduan, dijadikan pandangan oleh para ulama, imam fikih yang 4. Bayangkan ketika Rasul sholat, saat itu ada Husain dan Hasan naik ke punggungnya. Apa yang dilakukan? Turun, cucung kan? Tapi tidak mungkin dikecek juga, nah sholat dikecek, cung tidak mungkin. Artinya apa? Bahwa dalam sholat itu kan tidak boleh ada komunikasi, sekalipun hanya untuk kemudian nyuruh anak atau cucunya turun. Dia dalam sujudnya itu, sangkanya cucunya Nabi itu sedang ngajak bermain kuda-kudaan, ya kan? Tapi apa yang terjadi? Rasul menunjukkan bahwa beliau tidak kemudian meletakkan sampai cucunya turun, baru beliau duduk untuk tahiyat. Dan Masya Allah, ini menunjukkan bahwa dalam kondisi ibadah sholat pun ada nilai-nilai rahmah, nilai-nilai kasih sayang. Karena tahu anak kecil kita rufi'a 'anil qalam, terbebas dari satu perbuatan dosa. Kalau dia melakukan, maaf, tidak dicatat, tidak dicatat. Rufi'a 'anil qalam, rufi'a itu diangkat, kolam itu pena, jadi tidak akan tercatat satu yang namanya perbuatan dosa atau kesalahan. Itu anak-anak kecil sampai tibanya masa balik. Bagaimana sikap beliau kepada para sahabat? Masya Allah, luar biasa. Ya. Maka seluruhnya gegap gempita merayakan kelahiran Nabi ini luar biasa. Coba kalau kita merenungi Maulid Nabi, bagi sebagian orang ketika membid'ahkan itu keliru. Kelirunya macam mana? Maaf, kita kasih saya apa yang disampaikan Ustaz. Maulid dikecewain bid'ah. Apa? Dibikin susunan, perbandingan. Nabi ngerjain? Tidak. Oke? Sahabat ngerjakan? Tidak. Tabi'in ngerjakan? Tidak juga. Tapi generasi setelahnya. Aja apa? Ya, jadi kerjakan Nabi ya udah bid'ah. Ketika dikecewain bid'ah, berarti nak jatuh ahlun nar. Hati-hati ngambil bid'ah itu. Karena dikece dalam hadis Nabi itu kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap perbuatan bid'ah itu sesat. Ya kalau dikece orang itu berarti kita ini orang sesat. Mau tidak? Tidak. Ini kan problem. Jadi memahami hadis itu enggak seperti begitu. Ada turunannya, ada perangkatnya, ada asbabul wurud, ada munasabatnya seperti apa, syarahnya bagaimana, nyangkut mauni seperti apa. Yang lain tidak dikerjakan, misalkan tasbih baik, tasbih ini, subhanallah, pakai alat itu dikecewain bid'ah. Karena nanti tidak ada, ya mana ada di zaman dulu alat itu. Ini ada, made in China pula, di atas digital tuh. Nah kece bid'ah juga itu adalah wasilah perantara. Lah kalau kece bid'ah nian, Ustaz Mahir datang ke sini kok bid'ah nggak naik pesawat? Mestinya jalan kaki apa naik kuda? Wah berapa lagi sampai sini? Dari Bogor Pak. Mobil baik udah 24 jam, itu mau istirahat. Belum naik kapal laut. Terbayang naik kuda, habis itu naik kapal laut. Ini perkembangan zaman terkait ibadah. Masalahnya begini, zakat zaman dulu apa ada? Pakai beras istilah kata. Karena enggak beda. Beras itu sumber makanan pokok di sini. Lalu misalkan di zaman Rasulullah pakai beras enggak? Sahabat ada tapi enggak. Enggak ada. Artinya apa? Jadi kalau ada yang zakat fitrah pakai beras berarti enggak. Dan itu sudah dilakukan.
Jadi kecil juga bid'ah. Nah ini perlu perhatian. Maka kelahiran memperingati Maulid ini adalah bagian dari kecintaan. Karena kita tahu siapa yang lahir itu, Nabi Muhammad SAW. Maka di sini, masya Allah, sebatas informasi Bapak Kepala bahwa di Lembah, mungkin di sebagian lain memang ada tradisi yang kemudian dia membaca tradisi kita Maulid Sarafal Anam. Sarafal Anam itu ejaannya bahasa kita, tapi sebetulnya kalau dalam bahasa Arab itu Syaraful Anam, semulia-mulianya manusia, semulia-mulianya makhluk. Di situ diterangkan tentang bait-bait syair yang kemudian memuji tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan rebana yang besar dan setelah itu, dan kemudian di akhirnya ada nasi konyet sebagai bagian dari berbagi. Kan jelas Nabi itu mengatakan dalam hadis yang ini sudah anak-anak TK pun hafal, tahadu tahadu, saling memberilah kalian hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Semua orang berumur, masya Allah, rumah Ika, rumah A, rumah B, rumah C, semua berlomba bikin nasi konek dengan segala macam bentuknya. Ada yang terlalu lembek, ada yang banyak santan, ada yang bumbunya pandai, ada yang tidak, macam-macam. Semuanya niatnya sama, apa? Untuk berbagi, meraih keberkahan, sama-sama memperingati Maulid Nabi. Itu bentuk kecintaannya daripada Nabi Muhammad SAW. Ada Maulid Barzanji, ada Syarafal Anam, belum lagi bacaan kitab yang itu niatnya masya Allah dari pagi sampai sore terbayang. Mestinya kan orang yang pergi mana, giling ke sana ini, enggak. Tapi masya Allah, meluangkan waktunya duduk di masjid. Dan sudah duduk di masjid dapat pahala. Di sana kemudian melantunkan puji-pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Bagian dari kecintaannya, bukan takdis pengkultusan sama sekali. Kalaupun ada perbedaan pandang, ya sudah kita hormati baik. Dan jangan aja biarlah seperti itu. Nah ini masya Allah beda. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ada yang kita merayakan haul. Nabi wafat itu kita sedihnya luar biasa. Jangankan kita, sekelas Umar bin Khattab saja tidak percaya. Artinya gini, gak mungkin Nabi Muhammad SAW meninggal. Saking cintanya sahabat Umar bin Khattab. Bayangkan beliau orang yang amat sangat tegas keras, tanpa ada yang alih-alih. Cintanya kepada Nabi SAW, gak mungkin Nabi wafat, gak mungkin. Tapi Nabi Muhammad SAW adalah makhluk, bukan pencipta. Secara kemudian ditandakan oleh Abu Bakar, sahabatnya sendiri. Kecintaannya begitu sangat luar biasa para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW. Maka memperingati mereka, masya Allah, bagian dari kita merefleksikan kembali bagaimana sikap Nabi Muhammad SAW begitu sangat luar biasa, menjadi seorang yang baik, ayah terbaik buat anak-anaknya luar biasa, menjadi suami yang terbaik, kakek yang terbaik, subhanallah. Jadi kalau kita lihat luar biasa akhlak Nabi Muhammad SAW. Maka jujur saja banyak sekali yang kemudian dalam kaitan ini ada yang kemudian sekedar merayakan, sudah memperingati, sudah itu lupa. Ya. Banyak sekali sunnah-sunnah Nabi, termasuk ya di antara sunnah Nabi yaitu hubbul watan, mencintai negerinya sendiri. Apa Ustaz kaitan hubbul watan? Ya, kita berada di sini, di Bengkulu utamanya, di Indonesia pada umumnya. Di sini kita dilahirkan, di sini kita dibesarkan, di sini kita menghirup udara, masya Allah. Mulai dari kecil sampai sekarang punya kenangan yang sangat luar biasa. Bagian dari mencintai negeri, apa? Sama-sama kita menjaga, sama-sama kita benar-benar mengikuti apa yang telah menjadi peraturan bersama.
Di situ ada undang-undang, di situ ada peraturan dan lain sebagainya. Kenapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali berdoa, Allahumma barik lana li madinatina. Duhai Allah, berkahi kami dan kota Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Karena beliau tahu Nabiullah Ibrahim, yaitu moyangnya yang satu nasab garisnya dari Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam? Rabbana ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minats samarat. Ya Allah, jadikan negeri ini, yang dimaksud saat itu adalah Makkah, sebagai negeri yang aman, tentram, dan berkahilah penduduknya dengan nikmat buah-buah. Digambarkan dengan buah-buah ini maksudnya tidak adalah nikmat-nikmat yang sungguh luar biasa. Tinggal di Mekah, kota yang sangat tandus dan gersang saat itu luar biasa. Tapi itu bagian dari apa? Bentuk kecintaannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam kepada negeri. Bahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam salah satu riwayatnya, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu, nabimu dan kekasihmu. Karena Nabiullah Ibrahim kan mendapatkan nama Khalilullah, kekasih Allah. Berdoa kepada untuk Makkah karena kecintaannya. Sebagaimana aku Muhammad adalah hambamu juga nabimu, mendoakan hal yang sama, yaitu adalah untuk Madinah. Bagian apa? Bagian dari bentuk kecintaannya kepada negerinya sendiri. Nah, ini yang seringkali banyak kurang disadari, seringkali meremehkan, seringkali mengacuhkan. Betapa banyak, Masya Allah, nilai-nilai mulia yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW melalui hadis-hadis yang terhimpun dalam kutubus sittah ataupun kutubus tis'ah dan beberapa musnad maupun sahifah yang termuat hadis-hadis dalam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau ulama hadis menyebutkan yang namanya sunnah, apa yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari perkataan, perbuatan, tindak tanduk, dan juga ketika Rasul ketika berkata menyampaikan dari perkataan yang baik. Kalaupun misalkan dia marah, tidak marah sebagaimana orang yang marah, tapi menunjukkan dengan cara sikapnya yang elegan. Bahkan dalam hadisnya dikenal la taghdab, la taghdab, la taghdab. Bahkan kalau anak TK RA la taghdab walakal jannah. Ibu-ibu juga apa? Jangan engkau marah, maka engkau akan mendapatkan surga. Dalam hadis diriwayatkan ketika engkau marah, maka segeralah berwudu. Dari situ apa? Memadamkan api kemarahan dalam diri kita, lalu berzikir, beristighfar. Kalau sempat waktunya, baca Al-Quran. Kenapa? Karena pastinya setelah marah yang dilakukan akan ada yang namanya penyesalan. Bayangkan Rasulullah SAW, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau melihat ibadah, sunnahnya, perilakunya, bahkan ketika ada sahabat, kan sahabat terbiasa, ada yang memakan bayawak, kalau kita biawak ya. Rasul mengatakan, kalau kalian suka silahkan. Tapi karena Rasul tidak, karena dia tidak terbiasa. Karena konteks pengambilan sumber hukum agama dalam kita itu ada 4. Pertama adalah Al-Quran, kedua adalah Sunnah, yang ketiga ijma, ketiga qiyas, kedua adalah al-ijma, kesepakatan kedua. Kaitan dengan apa yang terjadi dalam tradisi masyarakat saat itu, masyarakatnya terbiasa makan biawak. Tetapi itu berbeda dengan di sini.
Rasul kemudian tidak melarang, tidak silahkan kalau kalian sudah terbiasa dengan itu silahkan. Rasul mengambil pada sikapnya dia tidak memakan. Kenapa? Bukan menjadi kebiasaan, bukan menjadi tradisi. Masya Allah. Termasuk diantaranya kaitan dengan bekerja. Saat itu para sahabat bersama Rasulullah Muhammad SAW melingkar, membuat halaqah. Di antara sahabat ini kemudian melihat ada pemuda jalan dari satu arah memanggul sesuatu di atasnya, itu hampir dipastikan ke pasar. Sahabat lalu bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, ahuwa fi sabilillah, apakah ia berada di jalan Allah? Maksudnya itu, sahabat bertanya, mereka yang kebetulan kagak ngumpul bareng Rasul, apakah benar ia di jalan Allah? Na'am, wa fi sabilillah, ia berada di jalan Allah. Lalu kemudian beliau melanjutkan, siapa saja yang kemudian keluar dari rumahnya untuk berkasab, berusaha, berupaya, meniatkan, mencari ma'isyah, tentu sesuai dengan syariat yang halal, thayyibat, mubarakah fi, yang dia lakukan adalah untuk memenuhi kebutuhan kedua orang tuanya, liwalidaini syaikhaini, untuk kedua orang tuanya yang telah sepuh, fahuwa fi sabilillah, ia berada di jalan Allah. Kemudian dilanjutkan lagi, dan siapa saja yang keluar dari rumahnya, apapun lakukan yang diupayakannya, terlepas kerjanya apa, sebagai apa jabatannya, statusnya bagaimana, selama dia mendapatkan dari upaya untuk mendapatkan nafkah yang halal, rezeki yang halal, yang barokah, untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah. Ini digambarkan liwaladiyah shagir adalah menunjukkan untuk keluarganya. Fahuwa fi sabilillah, dia berada di jalan Allah. Lalu dilanjutkan, sesiapa saja kemudian keluar dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhan dirinya dengan hasil yang didapatkan dengan cara yang baik dan benar. Kondisi yang ketiga ini kondisi yang masih single, yang masih jomblo high quality. Agar apa? Terjaga, tidak meminta-minta, menjaga iffahnya, menjaga kemuliaan. Fahuwa fi sabilillah, ia berada di jalan Allah. Yang terakhir kata Nabi, siapa saja yang kemudian bekerja mengumpulkan harta menumpuk-numpuk, tidak untuk apa-apa, tidak zakat, tidak sedekah, tidak wakaf, tidak nyumbang, tidak apa-apa, fahuwa fi sabilillah syaitan. Riwayat ini ingin menunjukkan bahwa bekerja pun adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu. Maka jangan sampai kemudian para pekerja seringkali ketemu hari Senin, I hate Monday. Itu. Kenapa? Karena sudah ketemu Sabtu Minggu bisa istirahat, ketemu lagi I hate Monday. Payahnya ketemu bos, malas ambo. Berarti ada something wrong. Jadi jangan dipisahkan ketika bekerja dan kemudian ketika ibadah. Itu pun adalah bagian dalam rangkaian ibadah kepada Allah. Jangan sampai kemudian kita sebagaimana digambarkan dalam kaidah itu hanya barokatun minal himah, sekedar menggugurkan kewajiban. Banyak sekali riwayat yang menunjukkan tentang hal demikian yang itu luput dari pandangan kita. Seperti kemudian ciri tanda orang beriman ada 3 indikator. Yang pertama adalah berkata baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Bicara baik atau diam. Ini 2 pilihan. Tanda indikator mengimani kepada Allah dan hari akhir. Ada 3. Yang kedua apa? Falyukrim dhaifahu, memuliakan tamunya. Yang ketiga apa? Fala yu'dhi jarahu, tidak menyakiti tetangganya. Ini menunjukkan bahwa kaitan bicara baik,
Kalau nang ngece-ngece lah yang baik-baik yang pade gitu kan. Baru ketemu apa cerita kau nih lagu enggak ayah juga kita nih. Dari mana tanah kita ini apa pelambak enak. Kalau diajak bicaranya pade kita juga pade. Belum apa-apa lah ngegas. Nah, ini yang menjadi problem. Kenapa ngegas? Karena yang dipikirannya adalah suudzon. Cari tahu dulu persoalannya. Maka benar yang dikecek kemarin saya sampaikan juga di pembinaan kemarin. Itu tadi kenapa? Man qalla ilmuhu kasura ghadbuhu. Siapa yang sedikit ilmunya banyak ngambeknya. Coba. Belum apa-apa ngambek. Kok ibu wali kelas saya ini kok anak saya begini diperdirikan karena petualangan. Ibu udah baca peraturannya belum? Belum. Ya. Nak marahnya guru, tapi dirinya juga salah karena tidak memperhatikan. Kenapa? Ya karena itu tadi tidak mau memperbanyak bacaannya dalam tanda kutip. Jadi tahu peraturan seperti apa, dijalankan bagaimana, ada himbauan seperti apa. Ini kan sebetulnya adalah bagian dari perilaku yang kemudian Masya Allah bisa kita tiru, bisa kita laksanakan. Bayangkan dalam hadis ini redaksinya dua, pilihannya baik, berkata baik atau diam. Kalau dapat ngecek baik, ada ya udah diam. Diam itu emas bagi sebagian. Ya. Emas kenapa? Karena akan mengurangi potensi dosa. Coba kalau ngecek, si ibu itu Masya Allah, lihat cincinnya ada 5, belum kalungnya mana terbaru, belum gengge ya kalau kaki itu ya, bunyi itu, gelangnya di kaki lah, dua-duanya ada, jempol pun ada cincinnya, payahlah kalau kita ngepol. Kan buat apa? Maka seorang mukmin kata Nabi, jangan kemudian melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sesuatu yang tidak bermanfaat, memuliakan tamu, kemudian tidak menyakiti tetangga. Ini kan bagian dari berinteraksi. Ini sunnah Nabi. Ya kadang orang tidak mau tahu. Seperti ada kegiatan apa dan bagaimana kan pasti suka ada izin. Mohon maaf kami nak izin, napo, nak organ dan sebagainya. Ini boleh, tapi tentu dalam batasan-batasan tertentu. Ini perlu izin. Kenapa? Bagian dari silaturahim, bagian dari kita berinteraksi dengan masyarakat. Ini yang banyak banyak yang luput. Padahal kalau kita mau merenungi, Masya Allah banyak sekali nilai-nilai kehidupan pribadi Rasulullah bisa kita ambil contoh baiknya untuk diterapkan. Tentu menyesuaikan yang ada di sini. Kenapa? Salam takzim kepada orang tua di kita adalah bagian dari penghormatan, pemuliaan. Kita kan ada yang saling dengan cium tangan, ya kan? Ada yang mencium di telapak, ada yang di sebelah sini. Itu ada. Ada yang hanya salaman baik bisa. Karena tradisi itu Masya Allah memuliakan yang betul-betul luar biasa. Walaupun bagi sebagian orang ada yang mengatakan kami ini bukan Tuhan, gak usah dipikir seperti itu, gak usah dilakukan seperti itu. Padahal maksud kita memuliakan cara yang baik berbeda. Orang Arab kalau memuliakan kan dengan berpelukan, cipika-cipiki beres. Itu dengan sesama mereka. Kadang lebih memuliakan lagi dicium keningnya, yang muda kepada yang tua. Belum lagi ada modelnya orang Arab Emirat, caranya apa pemuliaannya? Hidung dengan hidung. Hidup ketemu dengan hidup. Tapi dengan orang sih nggak akan pernah. Kenapa? Itu bukan tradisi mereka. Kita kadang tahu, Masya Allah. Bukan berarti kemudian ini perbuatan menyimpang, tidak. Itu tradisi. Hidup ketemu hidup yang mana? Biasa. Ketemu kening-kening itu penghormatan luar biasa. Nah kalau orang yang dikecek pepatah tadi bangkola ilmu, yang apa jadi aneh banget. Menyimpangnya, oh ya udah mau dekat-dekat kok aku jadi korban loh. Ini kan sudah seuzon kemana-mana. Mainnya belum jauh. Kalau mainnya jauh ini Masya Allah, artinya bahwa ini yang kemudian menjadikan kita terbuka wawasan. Apapun perbedaan itu kita sikapi dengan rahmah, kita sikapi dengan kasih sayang. Misal ibu bercadar, Masya Allah. Kalau yang sudah tahu, ya silakan menghormati. Ada yang tidak bercadar juga boleh. Semua saling menghormati.
mati. Sudah berupaya sedemikian rupa. Masih ada tugas kita, saudari-saudari kita mungkin masih belum berjilbab, mungkin masih pakaiannya masih biasa saja. Ini tugas kita bersama. Maka dalam dakwahnya Rasulullah SAW itu jelas bagaimana rahmat, bagaimana caranya merangkul dengan sebaik mungkin, tidak jangan dengan cara memukulnya. Bayangkan saat itu diriwayatkan ada salah seorang Arab Badui itu yang benar-benar wan dusunnya. Tapi kita memang berasal dari dusun, maksudnya dusun itu yang benar-benar dia awam. Apa yang terjadi pada saat itu? Dia lagi pipis, buang air kecil di masjid. Dulu Masjid Nabawi kan nggak seperti ini, misalnya nggak seperti berkeramik. Ada yang tutup buka, enggak, dulu beda. Masih tanah. Sahabat apa tidak marah? Marah. Tapi dicegah oleh Nabi. Bayangkan di masjid buang air kecil. Kalau kita gila itu. Bluetooth disconnected. Gila tuh itu. Buang air kecil dalam masjid. Pukul banyak. Nabi itu Rasulullah. Tahan. Selesai hajatnya, baru didekatin air keluar. Baru disiram. Coba andai kata dimarahi, dilarang, dikecewain pas ketika dia buang hajatnya, apa yang terjadi? Banyak di mana-mana. Serang. Ya kan? Ini hikmah, Masya Allah. Bagaimana berkondisi? Karena orang Arab baru siap. Maka itu mad'u. Mad'u itu adalah dengan siapa kita sasaran dakwahnya. Kau berasal dari orang Badui yang mau dusunnya orang itu. Yang tidak tahu apa-apa, itulah. Ini tahu, sahabat berkasih tahu, dia silahkan keluar, baru disiram, beres. Jadi nggak kemana-mana berserah. Coba dikasih, kelak. Seperti itu, Masya Allah. Ini luar biasa betapa perilaku Nabi Muhammad SAW. Ada kondisi marah, tapi marah kita adalah untuk pendidikan kepada anak-anak. Tapi setelah itu tentu ada semacam maaf, memberikan kasih sayang dan sebagainya. Jangan marah-marahnya cuma ditinggalkan. Tidak ada solusi. Jangan dikira ibu Siti Aisyah tidak memiliki cemburu. Ada. Ketika saat itu dalam riwayat salah seorang Ummul Mukminin datang ngasih makanan. Apa dikecilnya? Bukan lagi dikecil, tumpah itu wajahnya ini. Rasulullah dalam diri Siti Aisyah sedang ada rasa cemburu. Artinya apa? Cemburu itu fitrah. Jadi kalau lihat suami ibu, kenapa berkata dengan ibu itu? Bagus cemburu, tapi tentu disampaikan kepada suami ini jangan katanya apa. Silahkan dengan cara yang terbaik. Sahabat Umar, kita baca cerita bagaimana beliau gagah sempurna, tapi ketika di rumah, itu adalah surganya para keluarga, di dalamnya ada seorang ibu rumah tangga, seorang istri yang punya wewenang kekuatan istri itulah. Dan ini pentingnya untuk bermusyawarah, berpartner sebagai seorang suami dalam kondisi yang terbaik. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa dalam rangka Maulid ini ada semacam autokritik sebetulnya. Banyak di beberapa tempat mereka memang melaksanakan malam karena enak kalau malam itu adem, banyak yang kumpul mungkin karena paginya bekerja sampai larut malam. Tapi apa yang terjadi waktu itu? Yang terjadi adalah pas sholat subuhnya sedikit orang. Padahal penduduk sekitar kemana? Entah kecapean, dirita dan sebagainya. Wallahu a'lam. Padahal bagian dari kita sholat berjamaah juga adalah bagian dari mengamalkan ibadah, mengamalkan sunnah Rasul, juga bagian dari kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi ketika berdoa pahala 27 derajat, silahkan. Tapi harus diingat Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Dalam beberapa riwayat disebutkan, misal sedang dalam kondisi mau ke masjid, sholat jamaah. Sholat jamaah utama enggak? Utama kan? Dapat 27. Nah kita pas ke masjid, rakaat pertama lah udah ikut. Tiba-tiba sakit perut. Ibu nahan apa lanjut?
Batalkan apa lanjut? Iyon sakitnya, bukan PNS ya. Bapak-bapak mau lanjut apa mau batalin? Ayo lihat. Sholat mau dilanjut apa mau batal? Ketika kondisi niat sakit perutnya itu. Oh ditahan sayangnya 27 derajat. Baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ketika pada kondisi kita dalam ibadah sholat dan ada yang merasa harusnya diselesaikan hajatnya, jangan ditahan, itu sebaiknya dituntaskan. Karena apa? Menjadi makruh kita itu sholatnya. Jadi hukumnya jadi berbeda. Kenapa? Bayangkan kita pengen dapat keutamaan 27 derajat, tapi dalam proses itu, wah kamu niat, kamu ampun nak dua. Akhirnya apa? Tidak khusyuk. Pikiran kemana? Walaupun syarat khusyuk itu tidak menjadi syarat sahnya sholat, tapi sebaiknya selesaikan baru kembali lagi. Setidaknya dapat rakaat kedua, ketiga, kalaupun tiga minimal dapat tahiyat akhir sekalipun masbuk. Mudah-mudahan tentunya pahala berjamaah. Kita sudah yakin, udah wudu, kemudian ke masjid. Udah wudu belum ya? Udah wudu belum? Yakinkan bahwa kita itu sudah wudu. Al-yakinu la yuzalu bisakki dalam kaidah. Apa? Bahwa kita sudah dalam kondisi wudu. Karena banyak sekali kemudian, maaf, dalam wudu pun masih banyak orang berulang kali Bismillah, Bismillah. Sudah 4 kali masih Bismillah baik. Saya cukup sekali. Termasuk ketika mau sholat, hati-hati. Betul, dalam tradisi kita ada sebagian sholat ketika niat dilafazkan, dibacakan. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillah. Tapi dia baru usoli, ngangkat tangan, turun lagi, ngangkat tangan, turun lagi. Ini ragu-ragu. Hati-hati dengan namanya was-was. Karena syaitan itu pasti akan cari cara dia untuk bisa menggoda manusia. Masya Allah, artinya apa? Inilah luasnya ajaran kita, luasnya ajaran Islam. Sehingga apa? Sehingga kaidah ma la yutraku kulluhu la yutraku kulluhu. Kalaulah kita belum bisa mengejar kesempurnaan secara baik, maka jangan pula ditinggalkan. Misal sholat jamaah di masjid, terus ada orang sudah jelas koma, ada yang di rumah, ya biarlah, ambo di rumah baik, dia dapat juga kesempurnaan. Kalaupun tidak dapat kesempurnaan, minimal datang masbuk sudah alhamdulillah bagus. Kenapa? Itu ada keutamaan, sekalipun mungkin belum utuh 100%. Jangan juga karena misalkan, maaf, kita nak sholat tapi merasa kita belum baik, kenapa aku sholat? Ya lah, tidak usah. Yang penting aku ingat Tuhan. Ini persoalan. Cuman dia ingat Tuhan, kondisi tidak berwudu. Sholat itu kan dalam kondisi suci, harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ini juga problem, banyak sekali pemahaman saat ini ada dua. Kalau nggak terlampau rigid, kaku, jumut, atau terlampau liberal. Maka seringkali ada ketika nak sholat pun tumit harus ketemu dengan tumit yang lain. Jadi sholat itu harus tumit dari kecil itu. Itu kan persoalan yang tidak prinsipil. Bahwa shaum sufu fakut, yes, kesempurnaan sholat itu adalah merakatnya sah. Tapi dengan rapatnya sah itu tidak kemudian harus nempel terus, mulai dari takbir sampai tahiyat, pasti akan renggang. Jangan mau sholat langsung kiri kanan nempel. Nah, ini bagian dari cara kita memahami pandangan keagamaan dengan moderat. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, itu dalam Al-Qur'an. Menjadi umat pertengahan, umat yang maksudnya adalah umat yang terbaik. Kalimat wasata ini adalah wasat di tengah di antara kanan maupun kiri. Banyak sekali pandangan-pandangan, punten sekali lagi. Seringkali ini udah tahun politik nih. Mau nggak mau harus dicek.
Mengapa? Ketika ada seseorang, misalkan ada pilihan saja berbeda di kecenya, beda akidah dengan kami. Hanya perbedaan pandangan, perbedaan pilihan baik sudah dianggapnya sebagai bagian dari akidah. Padahal persoalan politik ini furu', dia itu syariat. Artinya bukan kaitan dalam ranah usul, bukan ranah prinsipal yang sebagaimana akidah. Ini kok pilihannya ini ya, itu ya, nggak mau lagi berteman. Jangan pulau itu. Bahkan maaf, di Mesir ini terjadi, Bapak Ibu sekalian. Di kece suami, mah pilih apa? Huruf ya, ini ada cerai ini yang terjadi. La haula wala quwwata illa billah. Karena salah cara memandangnya. Salah cara kita memandang. Pilihan apapun silahkan. Karena yang kita hadapi, yang kita temui kan ada mereka yang saudara-saudara kita, man qala la ilaha illallah, selalu mengatakan itu, ya dia adalah seorang muslim. Hati-hatinya. Apapun yang terjadi, udah bismillah, kita ya fokus kepada pekerjaan kita. Siapapun yang datang bersilaturahim meminta doa kita, dipersilahkan. Sekarang ini kan diapa banget diiming-imingin. Itu ada uang lumayan ya, katanya, tolong ya dibantu. Ya kalau dibikin 200-300, dia mungkin senang. Kenapa? Aku dapat duit, pacar aku ini dia kan 300. Tidak terpikir olehnya 300 untuk 5 tahun. Coba 300 bagi 5 tahun berapa? 300 bagi 5 berapa? 60.000 kan? Betul kan? 60 kali 5 300 kan? Nah 60.000 bagi 12 5.000 kan? Jadi sebulan dia dapat 5.000 untuk 5 tahun. Tidak terpikirnya aja. Ini yang menjadi problem di antara kondisi yang ada. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka momentum Maulid ini sejatinya menghadirkan kembali nilai-nilai apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk bisa kita terapkan. Betapa sayangnya Rasul kepada anaknya, betapa cintanya Rasul kepada sahabatnya, sampai-sampai beliau ketika wafat yang diingatkan siapa? Ummati. Umatnya. Karena sepeninggal Rasul luar biasa, tantangannya sangat luar biasa. Maka ada para sahabat, kemudian tabi'in, dan sampai pada kita. Maka bagian dari mereka yang menjadi pewaris para nabi adalah al-ulama, para kiai, para masyayikh, mereka yang masya Allah secara keilmuannya, secara akhlaknya, secara ini, mereka lah yang kemudian bersambung ajaran Nabi itu sampai kepada kita. Maka dikece dalam oleh Abdullah bin Mubarak, al-isnadu minan din, laulal isnadu laqala man syaa masya'a. Jadi siapa saja yang kemudian tidak memiliki sanad, dia akan berkata semaunya. Karena ini penting dari ulama B sampai kepada kita. Seperti ungkapan bacaan Al-Quran. Dan di kita tuh ada istilah yang namanya al-qiraah al-ashrah, bacaan yang 10. Saya harus copot. Kita bersaing dengan organ. Kenapa bacaan 10? Memang itu adalah bacaan Al-Quran. Yang kita baca saat ini adalah qiraah Hafs an Asim dari Asim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Mushaf yang kita baca adalah berdasarkan riwayatnya Hafs. Kalau waris beda lagi. Pernah ada satu masjid atau di tempat lain, kalau kita pernah mendengarkan seperti ini, wadduha, boleh. Orang kalau nggak tahu apa-apa, kenapa wadduha? Wah, aliran menyimpang nih. Tidak betul nih, aliran mana lagi nih? Wadduha katanya. Bacaan dalam Al-Quran lagi.
Belum lagi ada mushaf Al-Quran. Itu mushaf itu terdiri dari berbagai qiraat. Saya punya yang waras tuh. Beda bacaannya, titiknya di mana, ininya di mana, beda. Dikecek, ini mushaf sesat. Ini juga problem. Maka Masya Allah, Rasulullah SAW dengan kita memperingati Maulid ini menumbuhkan kembali kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Beda Bapak Ibu. Kalau orang yang lahir, kenapa banyak sekali di antara kita tradisi orang Indonesia memperingati haul orang-orang yang soleh, kiai dan sebagainya. Karena tahu di akhir hayatnya adalah husnul khotimah insya Allah. Kenapa? Sejarahnya, kehidupannya, perjuangannya, kan tahu. Maka mereka tidak sedikit yang kemudian memperingati haul. Haul ini kan semacam kayak tahun kematian. Sudah sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun. Untuk apa? Untuk diambil kisah-kisah baiknya agar bisa dijadikan pelajaran. Tidak ada yang kemudian merayakan Maulid sebagaimana Maulid Nabi. Kenapa? Lahirnya iya, tapi tidak tahu seperti apa perjalanan hidupnya. Kalau Maulid Nabi Muhammad SAW, Masya Allah, khairul anam, khairul bashar, sebaik-baik manusia dan terbaik, yang itu adalah menjadi panutan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, maka Masya Allah, hal sederhana banyak sekali yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mulai dari kita bangun tidur sampai mau tidur ini, banyak sekali nilai-nilai yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sunnah Nabi banyak sekali. Jangan yang dikecek kemudian kaitan dengan ibadah saja, karena ibadah itu ada ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Puasa oke, zakat oke, sedekah dan lain sebagainya, tapi muamalahnya juga jangan lupa. Bahwa kita sholat ada kekurangan sempurna dari manusia, tetap kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang diharapkan dari orang, dari muslim adalah ketika sholatnya baik, keluarnya juga baik. Tidak berbuat keji, tidak berbuat munkar, tidak berbuat lain. Memang akan ada timbangan tersendiri bagi seorang muslim ketika dia berbuat baik atau ketika dia berbuat kejelekan. Maka ada namanya malaikat raqib dan atid. Maka dalam setiap kita seringkali doa, ya Allah, hidup kita ini mudah-mudahan di akhir hayat menjadi husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Karena kita tidak tahu, maka dengan doa itulah kita mengharap kepada Allah, Allahumma khtim lana bi husnil khotimah. Jadi ini Masya Allah luar biasa. Sehingga dari sini banyak sekali kemudian yang kita harus tahu betapa baginda Muhammad SAW sangat-sangat patut untuk kita ambil nilai-nilainya. Termasuk ketika dibacakan sholawat, maka ucapkanlah nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak sedikit ini saya dengar dari orang Turki, kenapa nama kamu itu Mehmet? Ditulisnya mungkin ejaannya Muhammad, tapi ada orang Turki udah meninggal, dia bisa bahasa Indonesia menyampaikan, kami ini bukan siapa-siapa, betapa agungnya nama Nabi Muhammad. Tidak dikecek itu Muhammad secara terang, tapi Mehmet. Setidaknya dalam bagian kecintaan kita kepada dia, walaupun memang kami tidak berani sampai menuliskan secara lengkap Muhammad, tapi di sini Allah alam ini yang pernah saya dapatkan dari yaitu orang Turki pada tahun 2014 yang lalu. Luar biasa. Banyak sekali tradisi-tradisi ini luar biasa. Di situ ada nasi konyet, di Mesir beda lagi. Semua itulah makanan terbaik, semuanya merayakan. Bahkan di Mesir ada peringatan yang kemudian pemberian semacam penghargaan. Tokoh teladan, tokoh terbaik, tokoh panutan memberikan award. Untuk apa? Bagian dalam rangka
mensyiarkan peringatan ini tiada lain adalah mengingatkan kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dicerita dari zaman sebelum lahirnya, kemudian pasca bayinya, kemudian saat beliau bersama Halimatus Sa'diyah, disusuinya, dirodha'ahnya, belum lagi banyak sekali kisah di belah dadanya, lalu kemudian diangkat, lalu kemudian bagaimana cara bisnis Rasulullah SAW. Biasa. Ini kalau kita lihat, beliau di zaman itu pada usia 25 tahun kemudian menikah, maharnya berapa? Kalau dihitung dengan sekarang luar biasa, sekian unta. Dan zaman itu berapa ketika dikonvensikan dengan keadaan sekarang? Itu sangat besar sekali. Artinya bahwa Rasulullah SAW itu kaya. Ya, bahwa dalam kehidupan ini memang ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya bisa memberikan zakatnya, bisa memberikan sebagian hartanya untuk mereka yang miskin. Jadi kesemuanya memiliki peran yang sangat baik untuk dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mudah-mudahan ke depan kita akan mengadakan semacam kajian kitab Sirah Nabi kaitan dengan Khulasatul Nurul Yaqin, salah satu di antara yang ringan, tapi kita ingin mengemasnya dengan cara yang terbaik. Kenapa? Bahwa memang kalau secara zahirnya Nabi itu digambarkan sangat luar biasa. Bayadul wajh, putih wajahnya, cerah wajahnya, badannya tegap dan sebagainya. Ini kan Masya Allah luar biasa. Jadi seperti Ambo ini, kalau dikecil dari sisi ini, Pak Ustadz belum niru sudah Nabi, kelak Insya Allah. Karena ya kita masing-masing kan berbeda. Kondisi keistimewaan kita masing-masing berbeda. Ada yang jantung ke atas, tinggi ke atas, ada yang tingginya ke samping. Yo. Ini tidak sedang dalam rangka kemudian membuli, tidak, tetapi bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka ada istilah kata berhenti sebelum kenyang, makan pada saat lapar, dan dibagi. Nah, ini kan seperti itu. Bagaimana dengan kondisi? Ini kan fikih kontemporer berjalan. Cuman Ustaz itu yang mukbang. Dia kalau sudah nonton mukbang, makan silahkan. Tapi kan dalam syariat kita kan harus dipertimbangkan. Betul tidak? Tidak tahu pas ketika makan dikunyah apa tidak? Mie segombreng seperti ini. Belum ada yang mukbangnya makan cengek cabai rawit, cabai lombok, mungkin 2 kilo, 3 kilo. Ya dia dapat duit, anggap 10 juta. Udah itu habis nabok operasi, terus buntu. Tidak terpikir sebab akibatnya. Ini Masya Allah, banyak sekali yang kemudian harus dilihat. Sekarang kan ibu tidak mau di ibu-ibu. Hati-hati dengan yang namanya pinjam. Jelas Rasul disebutkan kalau kaitan ada mencatatkan hutang itu sudah catat. Itu jelas dalam Al-Quran, Al-Baqarah sebelum surat terakhir. Sebelum halaman yang lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Itu kan satu ayat panjang betul. Terkait apa? Pencatat. Kamu udah ngadu hutang dengan kau? Mana ada bukti? Ini tertulis, ada saksi, ada ini. Sekarang pinjam. Ada, ya mungkin bapak kepala lebih tahu, Masya Allah. Orang kan pengennya gampang. Aman kalau pinjam, kenapa enak? Apalagi Bang Emok, kalau orang Sunda tuh Bang Emok. Emok tuh Emok itu orang Sunda duduk emok, tahu kan duduknya cewek, nah itu karena dia deketin. Sasarannya ibu-ibu, tidak payah pulang ke bank, kelak nanti kena BCP ini. Payah juga. Padahal maaf, mereka ketika melakukan transaksi kredit kepada bank itu sejatinya walaupun ada yang konten, itu tuh melaksanakan ajaran bagian syariat Islam, ada ijab wal qabul, ada akad, kesepakatan. Sekalipun mungkin ada yang tidak sepakat dengan konven, ada yang sepakat, silahkan. Ini kita sudah mengupayakan. Ada orang nggak mau itu, kenapa? Karena tidak mau mengikuti proses-proses itu. Padahal proses itu bagian dari ijab wal qabul dan itu benar ada dalam syariat. Pengennya yang gampang, kirim selfie, foto, jadi muncul itu lagi. Tidak tahunya apa saya itu, kayak apa? Hati-hati, kalau bukan karena kepentingan yang amat
Jangan dibeli. Kalau penting sekali, carilah yang namanya skala prioritas. Kita harus melek, ibu bapak sekalian. Kamu mau beli ini pak, belikanlah HP iPhone 15. Jadilah pinjam sana pinjam sini. Jangan terpikir kemudian hanya untuk nafsu belaka, sebaiknya ditahan. Nah, cari apa handphone sekian belas juta sama 10 juta dengan biasa. Yang penting kan isinya bermanfaat. Sekedar foto gambar, foto lah. Tapi kan ada keperluan yang lebih penting, dan ini yang namanya skala prioritas. Banyak sekali yang kemudian ini mengabaikan pada nilai-nilai agama. Maaf, ada yang terjadi, saya anggap punya duit banyak, ingin menjadikan diri sebagai solutif, ngasih duit pinjam pribadi tanpa lambat. Apa yang terjadi? Ketika ditagih, yang ditagih malah lebih galak dari binatang buas. Ada duit kita, duit pribadi, dan itu terjadi. Ternyata bukan persoalan asal ada duit kita kasih tanpa bunga, tanpa riba, itu baik. Tapi ternyata masih harus yang namanya edukasi. Asal dia dapat terima duit, yang penting dapat dulu. Dia tidak tahu dia itu wajib mengembalikan. Ini yang banyak terjadi di sebagian masyarakat kita. Yang penting dapat duit, udah itu kelak kembalikan. Kapan-kapan baik, repot. Maka kenapa bank itu nagih? Wajar, karena ada kewajiban. Bapak kan tahu kondisi saya kan sudah tahu pinjam, kita tahu diri untuk mengembalikan. Gitu. Maka sekarang banyak sekali yang kemudian memflying victim, seolah jadi korban. Walaupun kita tidak sepakat dengan ada yang namanya debt collector yang dilakukan oleh pihak yang lain terkait hal tersebut. Tidak hanya dari bank, tapi dari lembaga-lembaga yang memberikan. Kita hati-hati juga. Maksudnya baik, tapi dibagi dengan cara yang terbaik. Kan itu. Ini yang tidak disadari. Inilah pentingnya yang namanya literasi. Jadi hati-hati, jangan mentang-mentang oh ini syar'i, tidak pakai beban, tidak ada. Tapi nggak mau juga mengembalikan. Ya, memang niatnya modus dan mengembalikan, ini payah. Padahal dalam riwayat disebutkan siapa saja yang pengen pinjam duit dengan niat untuk mengembalikannya, Allah akan mudahkan caranya dia untuk mengembalikan. Dia coba, ya Allah, bang, maaf yuk aku baru ada 100.000 ini, boleh. Yang penting ini tuh tahu, tapi tetap harus diselesaikan. Maka Bapak Ibu sekalian nih, bapak-bapak, kalau kita lagi doa-doa tuh seringkali yang paling kenceng aminnya, ya Allah yang cicilannya banyak segera dilunaskan. Oh, aminnya paling kencang. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin tidak panjang lebar, setidaknya kalau kita mau melihat sejarah panjang itu banyak sekali tentang Nabi Muhammad SAW. Tidak akan ada habis-habisnya. Mulai dari para ulama muslimin, kemudian mereka para orientalis dari berbagai sudut pandang mengisahkan tentang Nabi Muhammad SAW. Tapi bagi kita minimal dari hal yang sederhana, hal yang mungkin ada dalam keseharian kita, hal mungkin misalkan ibu ketika datang suami dari kerja menyambutnya dengan baik, mempersilahkan dengan sukacita. Ia pula pas datang, kau ngapa datang terlambat? Jaga, tunjukkan wajah terbaik, karena itu juga adalah bagian dari pahala menyenangkan suami. Pun ketika suami datang ke rumah, menyapa istrinya, menanyakan kabarnya, menanyakan kondisi, ini pun bagian dari sunnah Nabi. Bayangkan Rasul SAW itu bersama istrinya sampai melaksanakan ibadah mandi bareng. Ada riwayatnya. Menunjukkan apa? Ini menunjukkan betapa romantisnya baginda bersama Ummul Mukminin. Seperti itu. Hal yang sederhana tapi masya Allah luar biasa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang guru-guru masih sini tidak kemana-mana dulu ya. Ini sekedar contoh baik.
Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Ibu juga sehat walafiat. Insya Allah semakin glowing imannya, ruhaninya. Kalau ruhaninya, jiwanya sudah glowing, fisiknya ikut glowing. Jangan paksa suami cicilan buat beli make up. Bapak-bapak juga disehatkan, dikuatkan dalam mencari beribadahnya, dalam mencari nafkahnya yang halal dan thayyiban, dilancarkan segala urusannya, yang sakit disembuhkan, yang belum dapat jodoh dipertemukan jodohnya yang terbaik, yang sholihin sholihah, yang sedang menunggu anaknya, menunggu kelahiran baby, dimudahkan mendapatkan baby, dan yang masih ada cicilan segera dilunaskan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf yang salah datang dari pribadi ini, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya haturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Bapak Darjana, yang berkenan hadir, masya Allah, di sela-sela mungkin ada kegiatan tempat lain. Di sini alhamdulillah sekedar informasi, Yayasan Pendidikan Islam, masya Allah sudah memiliki 3 lembaga, RA atau TK ya, kemudian MI dan SMP, yang semuanya berjumlah kurang lebih 600 tahun. Alhamdulillah. Ditambah guru-guru, dan ini masjid ini alhamdulillah Pak wakaf, berawal dari 2 lokal kelas yang kita namakan sebetulnya masih Nurul Quran, tapi sering kami istilahkan masjid 1000 tangan. Banyak sekali yang masya Allah ikut turut bersinergi dalam kebaikan. Alhamdulillah, dan insya Allah semuanya ini lahan perjuangan, karena yang di sini sudah diwakafkan oleh pendiri yayasan dengan harapan apa? Dengan harapan ahli warisnya bukan lagi memperebutkan soal warisannya, tetapi bagaimana caranya untuk memajukan dan mengembangkannya. Karena dulu sekitar tahun 2000-an pernah almarhum pendiri yayasan diberikan wakaf gedung untuk anak-anak MI. Namun apa yang terjadi? Diambil lagi oleh ahli warisnya, dan anak-anak ngambil itu bangku sama meja pada saat mereka ujian sekolah. Dari situlah mengilhami beliau ketika mewakafkan. Zaman dulu kan orang baik, udahlah tidak ada hitam di atas putih, karena berdasarkan kelas, masya Allah. Namun kemudian terjadilah apa yang terjadi, sampai almarhum kembali ke sini, membesarkan di sini, mengembangkan lahan, membebaskan yayasan lingkungan, sampai kemudian yang di situ sudah tidak bisa diapa-apain. Bahkan termasuk ahli warisnya, Allah alam terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, walaupun bukan berdasarkan data, tapi memang karena kondisinya seperti itu. Alhamdulillah di sini perlahan-lahan masih berupaya dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan bisa menjadi lembaga pendidikan yang berkualitas, insya Allah juga lebih baik dalam ilmu agama maupun ilmu umum. Alhamdulillah di sini sudah 2 kaitannya berhubungan dengan dinas pendidikan SMP dan Kementerian Agama, KMI dan KNA, dengan harapan kita ingin bersinergi dengan siapa. Insya Allah ke depan nanti kita mudah-mudahan ada kesempatan dengan Bapak terkait dengan edukasi uang seperti apa, bagaimana rupiah seperti apa dan lain sebagainya. Insya Allah sehingga masyarakat mungkin lebih tahu dengan terkait dengan edukasi tersebut. Wallahu a'lam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Sekali lagi, walaupun kita seperti ini, insya Allah saya doakan mereka yang sudah berniat tapi terhalang karena ada kesibukan, Allah catatkan pahala baginya insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya di sini. Kita semuanya keluarga besar Nurul Huda. Terima kasih sekali lagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kiranya berkenan Bapak Kepala, tamu rombongan, Bapak-bapak kita ambil gambar ya.